Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 588 sampai chapter 590. Singkat cerita di kantor Juzheng, di saat sedang ada Deng Yuanbo di sana. Zhang Yi menelepon Juzheng dan menyebutkan bahwa dia berencana untuk kembali ke kota Tianhai untuk bertemu teman-temannya. Juzheng tersenyum dan berkata, "Zhang Yi, kau mau pulang? Kau harus segera kembali, karena setelah tim Samsara kembali, kami akan segera melancarkan misi berikutnya, dan kami tidak bisa melakukannya tanpamu." "Baiklah, sampai jumpa nanti," jawab Zhang Yi lalu menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilan dengan Zhang Yi dan menatap ke Deng Yuanbo yang sedang minum teh dengan santai. Juzheng berkata, "Tuan Deng, sekarang semua orang sudah ada di sini. Kita bisa mulai melaksanakan rencana kita." "Apa kau punya pertanyaan?" tanya Juzheng. Deng Yuanbo meletakkan cangkir di tangannya ke meja. Dia menatap Juzheng sambil tersenyum. "Apa kaptennya sudah diputuskan?" Zhang Yi adalah kandidat yang sangat bagus, tapi dia tidak bersedia mengambil tanggung jawab sebagai kapten. Juzheng menggenggam kedua tangannya lalu melanjutkan perkataannya. "Kemampuannya sangat penting untuk misi ini, tetapi aku lebih optimis pada kemampuannya untuk memblokir ramalan musuh daripada kemampuan tempurnya. Jadi kapten bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dari segi komando saja, Baili Changqing mungkin lebih cocok." Deng Yuanbo berkata perlahan, kekuatan Baili Changqing tidak cukup untuk meyakinkan yang lain, dan kekuasaan komando tidak dapat diserahkan kepada Gao Changkong, jadi Zhang Yi adalah kandidat terbaik. Dia menolak jabatan kapten. Apa itu karena harga yang kau tawarkan tidak cukup tinggi untuk membuatnya tertarik? Ketika Juzheng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku berjanji padanya kalau dia menjadi kapten resmi tim investigasi, dia akan menikmati perlakuan pasokan material tingkat A di kota Blizzard. Dan hak pertukaran gudang senjata pada dasarnya dibuka untuknya. Ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Jika bukan karena masa-masa seperti sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan yang baik seperti ini." Deng Yuanbo menggelengkan kepalanya. "Panglima Juzheng, kau seorang prajurit dan tidak tahu cara berbisnis. Bisnis adalah tentang mendapatkan apa yang kau inginkan dari satu sama lain. Jika kau ingin Zhang Yi menyetujui persyaratanmu, kau harus memenuhi persyaratannya." Juzheng berpikir serius. Persyaratannya? Bagaimana dia bisa tahu apa yang dibutuhkan Zhang Yi? Ditambah lagi menurutnya Zhang Yi tidak memiliki apapun yang sangat dia butuhkan. Deng Yuanbo berkata sambil tersenyum, "Haha, kalau masalah ini sulit bagimu, kenapa tidak kau serahkan saja padaku?" Juzheng tidak dapat mempercayai telinganya. Sejak kapan Deng Yuanbo menjadi begitu murah hati? Pikir Juzheng dengan penuh kecurigaan. "Tapi, jika aku berhasil meyakinkan Zhang Yi, kau harus berjanji satu hal padaku," ucap Deng Yuanbo lagi sambil memegangi dagunya. Juzheng mengerutkan kening, dia sudah menduga kalau Deng Yuanbo tidak akan semurah hati itu. "Aku tahu orang tua ini tidak akan melakukan hal baik dengan cuma-cuma," pikir Juzheng lalu bertanya, "Apa itu?" Deng Yuanbo berkata dengan santai, "Lain kali kita melakukan operasi untuk mengepung dan menekan kelompok Eclipse Moon, kau akan membiarkan Zhang Yi memimpin. Tidak hanya itu, kau juga harus menyebarkan reputasinya." Zhang Yi tidak memiliki hubungan dengan keluarga Deng. Jelaslah bahwa Deng Yuanbo tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Juzheng langsung menebak tujuan Deng Yuanbo. "Apakah kau khawatir Gao Changkong akan mendapatkan terlalu banyak prestise di kota Blizzard karena insiden ini, sehingga memengaruhi keluarga Dengmu?" Deng Yuanbo tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Juzheng secara langsung. "Panglima,
Aku rasa kau tidak ingin bawahanmu menjadi terlalu kuat hingga menjadi ancaman bagi tuannya, bukan? Zhu Zheng terjebak dalam dilema, namun setelah memikirkannya cukup lama dia kemudian berkata, "Aku akan mempertimbangkan apa yang kau katakan." Senyum di wajah Deng Yuanbo menjadi semakin kuat. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan meyakinkan Zhang Yi," katanya sambil berdiri dan berencana untuk pergi. Setelah Deng Yuanbo sampai di depan pintu, Zhu Zheng tiba-tiba bertanya dari belakang. "Keluargamu, bagaimana kabarnya sekarang?" Deng Yuanbo menghentikan langkahnya. Kemudian dia menghela napas pelan, kejadian itu merupakan pukulan berat baginya. "Jangan ganggu dia untuk saat ini." Zhu Zheng mengangguk. "Baiklah." Teng-teng, kuis dadakan, siapa, dia, yang Deng Yuanbo maksud? Singkat cerita setelah Zhang Yi menelepon Zhu Zheng dia langsung kembali ke kota Tianhai. Dan sesampainya Zhang Yi di Shiter, Gendut Su yang mengetahui Zhang Yi sudah kembali dengan gembira berlari keluar untuk menyambutnya. "Bos, kenapa kau pergi sangat lama kali ini?" "Woho, aku khawatir sepanjang hari saat kau tidak di rumah." Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat ekspresi pengecut Gendut Su. "Kau masih kekanak-kanakan seperti biasanya. Tidak ada yang terjadi di kota Tianhai. Apa yang kau takutkan?" Gendut Su kemudian melepaskan tangannya dari kaki Zhang Yi, beridri, lalu berkata dengan sedih, "Kota Tianhai baik-baik saja, tetapi awan jamur di sana sungguh menakutkan." Ucap Gendut Su sambil menunjuk ke arah kota Jiangning. Meski terpisah ratusan kilometer, dampak kematian cinta dapat dirasakan hingga ke kota Tianhai. Meskipun Zhang Yi telah memberitahu Yang Xinxin untuk tidak memberitahu orang lain tentang kelompok Eclipse Moon, insiden ledakan Love Death tidak akan pernah bisa disembunyikan. Zhang Yi melirik ke seluruh ruangan, hanya Yang Mi dan Hai Mei yang ada di sana. Paman Yu, Zhou Ke'er, Lu Keran, dan Yang Xinxin semuanya hilang. Zhang Yi kemudian bertanya dengan tenang, "Jangan khawatir, semuanya terkendali, termasuk peluncuran Love Death." "Ngomong-ngomong, di mana mereka? Apa yang mereka lakukan?" Gendut Su mengedipkan matanya dan menjelaskan, "Paman Yu baru-baru ini berlatih tinju di lantai basemen. Ia bilang itu mungkin akan membantunya mencapai terobosan dalam kemampuannya. Zhou Ke'er dan yang lainnya ada di ruang perawatan, dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan." Setelah mendengar itu Zhang Yi kemudian berjalan menjauh dari Gendut Su. Zhang Yi sendiri berjalan menuju tangga untuk menemui Zhou Ke'er dan yang lainnya. Sesampainya di luar ruang perawatan Zhou Ke'er, Zhang Yi mendengar suara air mengalir di telinganya. Dia penasaran dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhou Ke'er. Apa yang sedang dilakukan Zhou Ke'er? Mengapa suaranya seperti air? Pasti banyak airnya? Mungkinkah sedang berlatih berenang? Pikir Zhang Yi sambil membayangkan Zhou Ke'er mengenakan bikini. Zhang Yi berjalan mendekat dan membuka pintu. "Ke'er, apa kau di sana?" Begitu pintu terbuka, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Yang Xinxin," teriak Zhang tercengang. Yang Xinxin diikat erat dan kepalanya basah kuyup wajah mungilnya yang seukuran telapak tangan sepucat orang mati. Zhang Yi tertegun, dia tidak mengerti apa yang terjadi di depannya. Zhou Ke'er berdiri di dekat Yang Xinxin, menutup mulutnya karena terkejut, matanya penuh kekhawatiran, tetapi juga sedikit harapan. Percobaan ke-37, apakah akhirnya akan berhasil? Tepat setelah itu, mata Yang Xinxin tiba-tiba terbuka, dia menyadari kedayangan Zhang Yi. Dia melihat Zhang Yi, dan cahaya tiba-tiba keluar dari kedua matanya. "Kakak Zhang Yi," ucap Yang Xinxin. Tepat ketika Zhang Yi sedang kebingungan, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang sangat aneh. Tepat di belakang Yang Xinxin, seorang malaikat dengan 6 sayap putih dan memegang busur dan anak panah perlahan muncul. Cahaya emas menerangi seluruh ruangan, begitu terang dan bersihnya sehingga dapat membuat orang bahkan kesulitan membuka mata. Yang Xinxin berusaha bangun dengan senyum sakit-sakitan, dia berkata, "Kakak, kau akhirnya kembali."
Percobaan Xin berhasil, dan sekarang, aku juga seorang mutan. Meskipun Yang Xin berhasil membangkitkan kekuatannya dengan bantuan Zhou Ke, penyiksaan yang berulang dalam beberapa hari terakhir telah membawa kondisi mental dan fisiknya ke titik ekstrim. Tak lama kemudian dia tertidur kembali. Apa yang sedang terjadi? Tanya Zhang Yi pada Zhou Ke. Zhou Ke kemudian menjelaskan pada Zhang Ti, Xin menggunakan obsesi pada saat kematian untuk membangkitkan kekuatan supernaturalnya. Setelah mendengar itu beberapa penjelasan lain, Zhang Yi kemudian berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu akhir-akhir ini." Zhou Ke menatap Yan Xin, "Aku baik-baik saja. Kemampuan spesialku adalah dokter. Aku hanya perlu menyelamatkan Xin yang sedang sekarat. Yang menderita adalah Xin, karena dia harus merasakan sakitnya kematian sepanjang waktu." Zhang Yi menatap Yang Xin yang berbaring dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia kemudian membelai wajahnya lalu berkata, "Gadis yang gila." Melihatnya tidur nyenyak, Zhang Yi takut mengganggunya. Jadi kemudian mengajak Zhou Ke pergi mencari Lukeran karena dia ingin menunjukkan senyawa yang dia bawa dari kota Blizzard. "Ayo kita cari Lukeran dulu. Aku punya sesuatu yang perlu kalian berdua teliti." "Oke," jawab Zhou Ke singkat. Mereka kemudian pergi ke ruang kerja Lukeran untuk menemuinya. Lukeran melihat Zhang Yi kembali kemudian bertanya dengan perasaan gembira, "Kakak, kau sudah kembali. Apaku tidak terluka?" Zhang Yi merasa hangat di hatinya saat melihat dia mengkhawatirkannya, dan menjawab sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja, tidak ada yang serius." Di shelter, satu-satunya orang selain Hua yang membuatnya rileks dan berkomunikasi paling banyak adalah Lukeran. Lukeran menepuk dadanya. Setelah beberapa waktu, gadis kecil itu tampak telah tumbuh sedikit lebih besar. "Hebat! Tapi apa yang terjadi di kota Blizzard akhir-akhir ini? Apakah kelompok Eclipse Moon sudah musnah sepenuhnya?" Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kita akan bahas itu nanti. Biarkan aku menunjukkan beberapa hal pada kalian. Tolong bantu aku menganalisis efek dan efek sampingnya jadi kita bisa mendapatkan gambaran fungsinya." Ucap Zhang Yi sambil memperlihatkan beberapa obat yang telah ditebusnya. "Mengenai apakah itu bisa diduplikasi atau tidak, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Yang penting sudah mencobanya." Zhou Ke mengambil obat itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Obat apa ini?" Zhang Yi menyentuh dagunya dan berkata, "Aku menghabiskan banyak poin untuk menebusnya dari kota Blizzard." Katanya ini adalah obat genetik yang bisa meningkatkan kekuatan-kekuatan super, dan bahkan meningkatkan kemungkinan kebangkitan kekuatan super. Ketika Youkeran dan Lukeran mendengar ini, mata mereka berbinar. "Ini cukup baik. Seperti yang diharapkan dari wilayah Jiangnan, sungguh menakjubkan." Setelah beberapa saat Zhou Ke kemudian berkata, "Aku akan kembali ke rumah sakit dan mengambil sampel sedikit untuk penelitian." Zhang Yi mengangguk. "Baiklah, tidak usah terburu-buru. Ayo kita makan dulu. Saat Xin bangun, aku akan menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini." Menurut informasi yang saat ini diperoleh wilayah Jiangnan, Eclipse mengalami kerugian besar dan telah menghilang. Ada kemungkinan besar dia sedang memulihkan diri secara rahasia atau merekrut pembantu. Dengan kata lain, Zhang Yi akan merasakan kedamaian untuk beberapa waktu. Singkat cerita, setelah beberapa waktu semua orang pergi ke ruang makan. Tentu saja saat ini Yang Xin sudah sadar. Yang Xin duduk di sebelah Zhang Yi, memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang, mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum. "Kakak, Xin, bisakah Xin membantumu di masa mendatang?" Zhang Yi penasaran dengan kekuatan super Yang Xin, dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk hidung merah mudanya. "Kau selalu membantuku." Yang Xin tersenyum. "Ini berbeda," jawab Yang Xin, "dia sekarang tidak harus bersembunyi di shitter sepanjang waktu. Sekarang dia sama seperti Liang Yu dan Hua, dia bisa mengikuti Zhang Yi dan bertarung bersamanya." Zhang Yi tiba-tiba menjadi penasaran. Secara logika,
Cara Yang Xinxin memperoleh kekuatannya juga sangat mengerikan, karena dia telah melalui 37 reinkarnasi kematian. Dia mendekatkan diri ke telinga Yang Xinxin, lalu bertanya pelan, "Apa sebenarnya kekuatan supermu? Katakan padaku." Yang Xinxin mengangkat kepalanya seperti lalu bertanya dengan nada menggoda, "Kakak, apakah kau ingin mencobanya?" "Aku mencobanya? Apa kemampuanmu bukan kemampuan menyerang?" Tanya Zhang Yi yang terkejut. Karena jika kemampuan super Yang Xinxin adalah murni serangan, dia tidak akan bertanya seperti Otu. Yang Xinxin tersenyum dan berkata kepada Zhang Yi dengan lembut, "Aku tidak akan menggunakan kemampuanku pada kakak." Zhang Yi merasa aneh dan perasaannya campur aduk. "Jadi apa sebenarnya kemampuan itu?" tanya Zhang Yi. Yang Xinxin juga ingin pamer pada Zhang Yi. Dia berkata, "Kemampuanku adalah malaikat keinginan, yang bisa memanipulasi pikiran orang. Siapapun yang kena serangan malaikat, emosi batinnya akan meluas seperti cinta, hasrat, kebencian, DLL. Lalu dikendalikan oleh emosi tersebut." Yang Xinxin memegangi wajahnya dengan tangannya. Wajahnya memerah. Bisa mempermainkan hati orang sesuka hati. Sungguh kemampuan yang hebat. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Kemampuan mempermainkan hati orang memang cocok dengan gadis yandere ini. "Tidak, aku harus waspada. Bagaimana jika gadis ini menyerangku secara tiba-tiba dan membuatku jatuh cinta atau membenci seseorang? Itu akan mengerikan." Pikir Zhang Yi merasa khawatir. Meskipun dia mengerti bahwa Yang Xinxin tidak akan menyakitinya. Namun di mata gadis yandere, hal baik atau buruk tentu punya definisi berbeda. Beberapa saat setelah itu, Zhang Yi kemudian berdiri dan mengambil sepotong daging. Setelah itu dia memberikannya pada Yang Xinxin, "Ayo, makan sesuatu." Ucap Zhang Yi menyarankan Yang Xinxin untuk makan, karena dia sudah melewati hari yang berat saat mengikuti pengujian untuk membangkitkan kemampuannya. Dan saat sadar dia belum makan apapun. Setelah itu Yang Xinxin kemudian menanyakan pada Zhang Yi apa yang terjadi di kota Blizzard. "Kakak Zhang Yi, apakah kau menemui bahaya saat memusnahkan kelompok Eclipse kali ini?" Zhang Yi dengan tenang memberitahu mereka tentang gerhana dan fakta bahwa pengepungan dan penindasan markas besar wilayah Jiangnan telah gagal. Misi itu gagal, pasukan Tianshan kota Blizzard hampir musnah, dan kapten mereka Deng Shentong tewas dalam pertempuran itu. Ada seseorang di kelompok Eclipse Moon yang punya kemampuan untuk memprediksi masa depan, itu sulit untuk dihadapi. Si gendut Su menatap dengan tak percaya. Ke-13 pelindung agung wilayah Jiangnan pada dasarnya telah menggunakan semua kekuatan yang bisa mereka kerahkan, bukan? Dan mereka masih kalah? Mendengar itu Liang Yu menyela, jika Zhang Yi tidak tiba-tiba muncul dan membunuh 4 anggota Eclipse Moon, pertempuran ini akan menjadi kekalahan total. Paman Yu merasa sulit menerima hal ini. Dia memegang dahinya dengan satu tangan, ekspresinya kesakitan. "Ronin sialan itu, apakah mereka sekuat itu?" Zhang Yi mengerutkan kening. Dari lubuk hatinya, dia tidak mau menerima ini. Namun faktanya ada di depan mata, mau tidak mau dia harus menerimanya. Pada yang sama, Yang Xinxin tiba-tiba berkata, "Aku mencium adanya konspirasi dalam masalah ini." Meja makan tiba-tiba menjadi sunyi dan semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Paha ayam yang disuapkan gendut Su ke mulutnya ditaruh diam-diam ke dalam mangkuk. Zhang Yi menoleh untuk melihat Yang Xinxin di sebelahnya. "Konspirasi?" tanya Zhang Yi. Yang Xinxin menyeka mulutnya dengan serbet dan berkata dengan tenang, "Kakak, aku melihat Bian Junwu dengan kemampuan tempur seorang kapten. Dia terluka parah dan tidak akan hidup lama. Apakah menurutmu seorang kapten mudah dibunuh?" Zhang Yi menggelengkan kepalanya. "Lucu sekali. Kalau aku tidak tahu kemampuannya, akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Dalam pertarungan antar mutan, informasi sangatlah penting." Tiba-tiba, Zhang Yi memikirkan sesuatu. "Maksudmu, tanpa mengetahui kemampuan Deng Shentong dan anggota tim Tianshan lainnya, mustahil mereka bisa dibunuh dengan mudah?" Yang Xinxin meliriknya dan tersenyum,
Bahkan di kemungkinan terburuk, anggota tim Tianshan masih bisa melarikan diri, bukan? Tidak mungkin sebagian besar dari mereka akan dibunuh oleh kelompok Eclipse Moon. Zhang Yi memikirkan kemampuan Deng Shentong. Dia tahu bahwa Deng Shentong dapat memanipulasi cahaya, yang merupakan salah satu kemampuan terbaik untuk menyembunyikan serangan dan melarikan diri. Jika seorang kapten bertekad untuk melarikan diri, akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali lawannya adalah muatan tingkat Epsilon. Zhang Yi bergumam, tapi, seseorang di kelompok Eclipse memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Dengan kemampuan ini, seharusnya tidak sulit untuk meramal kemampuan Deng Shentong dan teman-temannya, bukan? Yang Xin memiringkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Kakak, jika kemampuan meramal bisa meramalkan kekuatan super musuh, maka menurutku sudah pasti dia setingkat dengan Epsilon. Jika mereka memiliki orang yang begitu kuat, mengapa mereka tidak bisa memusnahkan Izumo di Kanto? Tanya Yang Xin. Zhang Yi mempertimbangkan masalah ini secara matang sebelumnya. Namun, setelah mendengar analisis Yang Xin, perasaan menyeramkan perlahan muncul dalam hatinya. Maksudmu ada pengkhianat di kota Blizzard? Zhang Yi menatap Yang Xin dan dengea wajah tidak percaya. You Kr yang juga terkejut mendengar perkataan Yang Xin kemudian dia berkata, ada mata-mata di dalam kota Blizzard? Tidak mungkin. Apa yang bisa mereka dapatkan dari bekerja sama dengan para Ronin? Sementara yang lain juga menyatakan ketidakpercayanya pada masalah ini. Benar, itu sama sekali tidak masuk akal. Kebanyakan orang di kota Blizzard adalah prajurit, dan prajurit tidak akan pernah mengkhianati negaranya. Ucap Paman Yu dan Gendutsu merespon, dan tidak percaya adanya mata-mata atau pengkhianat di kota Blizzard. Yang Xin berkata dengan tenang, meskipun masalah ini terdengar keterlaluan, tetapi dari sudut pandang manapun, jika tidak ada pengkhianat, wilayah Jiangnan tidak akan mengalami kekalahan telak. Mari kita pikirkan dari sudut pandang lain. Mungkinkah seseorang di kota Blizzard sengaja menggunakan kelompok Eclipse Moon untuk menghadapi tim Tianshan? Sejauh yang ku ketahui, bagian dalam kota Blizzard bukanlah entitas monolitik. Perkataan Yang Xin langsung mengingatkan Zhang Yi. Mungkinkah prestise dan kekuatan keluarga Deng di kota Blizzard telah mengancam posisi Zhu Zheng, sehingga Zhu Zheng dan kelompok Eclipse Moon bekerja sama untuk membunuh Deng Shentong? Di saat Zhang Yi sedang berpikir keras, chapter 588 sampai chapter 590 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah ubur-ubur ikan lele. Apa aja dah yang penting belakangnya le. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.